Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat yang ke-16 sampai yang ke-34 dengan tema kabarkan tentang Dia. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-30 sampai yang ke-31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberitakan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Athena adalah ibu kota Yunani. Orang-orang di Athena mempercayai banyak dewa, sehingga tidak aneh jika Paulus ketika berada di Athena menemui banyak patung-patung dewa. Mereka juga mempercayai dewa Athena sebagai sesembahan mereka. Ketika melihat kondisi orang-orang di Athena, sangatlah sedih hati Paulus, tetapi ia tidak kehilangan hikmat. Keadaan ini membuat ia berani untuk memberitakan Injil dengan melihat sebuah mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Paulus mengambil kesempatan ini untuk memberitahukan tentang Allah sebagai pencipta langit dan bumi, serta kehadiran Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, kebangkitannya yang memberi hidup. Mereka yang mendengar hal itu pergi meninggalkan dia, tetapi beberapa orang percaya dan menggabungkan diri dalam persekutuan yang ada. Bukankah kebanyakan respon orang-orang ketika mendengar tentang Yesus mengabaikan dan menolak? Hal itu pun terjadi kepada orang di Athena pada saat itu. Memberitakan tentang Yesus sebagai kabar baik itu menjadi satu tantangan iman kita kepada Dia. Mereka tidak akan percaya karena menganggap bahwa apa yang Yesus lakukan adalah sebuah kebodohan. Bahkan tidak segan mereka merendahkan dan menghina. Tetapi hal itu bukanlah penghalang bagi kita. Paulus dalam pelayanannya sudah terlebih dahulu mengalami penolakan tetapi tidak menyerah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, tantangan pasti akan kita temui seperti penolakan, penghinaan, bahkan caci maki. Tetapi bukankah Tuhan kita adalah Allah yang hidup? Pemberitaan kita tidak akan menjadi sia-sia karena Allah menyertai kita. Jadi tidak perlu merasa kecewa, apalagi marah terhadap orang yang menolak Injil, karena justru mereka rugi karena menolak anugerah yang daripada Tuhan. Terus kabarkan Injil, karena pasti akan ada di antara mereka yang membuka hati untuk mendapatkan kemurahan itu. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.